Welcome to comeback. Kembali lagi bersama saya Wijaya si Bolang Madu. Hari ini kita bakal bikin saung-saungan lebah sama stupnya juga. Bikin topping buat itama. Nanti jadinya seperti apa? Ikutin terus. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Pertama-tama kita siapkan perkakas seperti palu, paku, dan kayu. Nah, jadi ini kita bikin atap buat saung-saungan kotak lebah, biar ada manis-manisnya gitu. Jadi ya simak terus videonya. Ini kayunya pakai kayu apa, Bang? Kalau kayu sendiri itu bebas, yang penting keras, karena ini kan buat atapnya aja. Jadi kita bikin simple aja. Seperti ini. Itu fungsi atap tuh buat apa sih? Jadi atap ini fungsinya buat peneduh. Jadi biar nggak terlalu kepanasan juga. Terus lebih ke ya biar ada manis-manisnya gitu. Buat lebah mana nih? Buat semua jenis lebah, buat cerana, buat itama, kayak gitu juga. Yang mau dibikin ini buat lebah yang mana, Bang? Ini buat cerana sama itama. Jadi contohnya seperti itu. Saung-saungannya yang udah jadi. Jadi biar dia lebih jos. Seperti itu. Ini kan ada yang pakai kresek, ada yang pakai apa tuh kayak karet gitu. Apa sih, Bang, itu bahannya? Oh, itu dia atapnya pakai karpet. Sementara pakai karpet. Jadi kalau buat teknisnya sendiri balik lagi gimana ya, Budget ya. budget. Jadi ini mah lebih ke simple aja, kita mah nggak usah repot-repot juga. Jadi seadanya aja. Kalau misalkan budgetnya banyak mah, wah, emang kalau lebih bagus itu pakai alang-alang. Jadi biar dia lebih adem. Gitu aja. Oke. Kalau koloninya gak pakai atap gimana sih, Bang, tuh? Ya sebetulnya nggak apa-apa. Mau pakai atap mau enggak, itu mah nggak apa-apa, nggak jadi masalah juga. Cuman lebih ke ya buat pemanis aja sih kalau atap mau. Soalnya kan ada yang pakai atap kayak rumah-rumahan, ada yang datar gitu bikin kotak. Ya kalau itu mau balik lagi ke yang punyanya juga, ke ownernya juga. Jadi kalau misalkan mau standar aja kotak, ya nggak apa-apa. Mau dibikin saung juga nggak apa-apa. Jadi nggak jadi. Yang jelas mah jangan masuk air ya. Yang jelas jangan sampai kena hujan aja, kena hujan terus kena panas juga gitu. Nah, kalau kena panas kenapa? Kalau kena hujan kenapa, Bang? Jadi kalau misalkan kena panas itu, karena kan lebah itu dia ininya dari propolis ya, jadi nggak bisa langsung kena sinar matahari langsung, apalagi untuk di daerah panas-panas. Nah, kemungkinan besar apalagi dengan jenis trigona itu dia nggak bisa nggak sinar matahari langsung, karena dia bakal meleleh propolisnya, kantong-kantong madunya gitu. Jadi menghambat perkembangan lebahnya juga gitu. Oh, itu tempat madu trigona kayak gitu tuh bisa leleh ya, Bang? Iya, bisa. Makanya lebih ininya dia jangan sampai kena sinar matahari langsung, karena seperti itu yang udah tuh
seperti itu, dia bakalan meleleh, panasan gitu. Jadi diusahakan jangan sampai kena sinar matahari langsung. Berarti di daerah panas. dalam memilih set tempat juga penting ya. Penting banget. Jadi harus pinter-pinter melihat sikon tempatnya juga kayak gitu. Jadi jangan asal ditaro aja kan tanpa ngelihat situasi dan kondisinya gitu. Jadi biar ya lebih memanusiakan lebah. Berperi kehewanan ya. Nah, iya. Kalau misalkan kita bikin atapnya bagus nih pakai kayak yang kenteng apa sih itu tuh? Yang kayak di rumah-rumah gitu metal itu bagus gak sih Bang? Sebetulnya ya balik lagi. Kalau masalah itu kan balik lagi ke budget ya. Kalau misalkan kita punya budget lebih ya lebih bagus kayak pakai metal. Kenapa? Karena dia mungkin lebih rapi aja kalau pakai metal itu. Apalagi kalau pakai genteng yang tanah liat itu adem ya. Ya bisa, cuman resikonya dia terlalu berat. Oh berat ya. Nah jadi kalau misalkan fungsinya saung ini tuh mencegah, membantu agar dia tidak terlalu kepanasan dan tidak kehujanan stupnya. Karena kalau misalkan kehujanan kan kena hujan kena angin terus, dia lama-lama kayunya bisa lapuk. Jadi antisipasi aja dan fungsinya. Kalau nggak sengaja nih Bang ada yang bocor, air masuk ke koloni itu sebetulnya bahaya nggak sih buat koloninya? Bahaya banget. Jadi makanya jangan sampai ada air turun masuk ke kotak. Karena kalau misalkan air masuk ke kotak itu kemungkinan besar nanti kayunya bakalan nimbul jamur. Nah sudah jamur itu nanti pasti banyak hama seperti itu. Misalnya hamanya apa tuh setelah tumbuh jamur? Kalau biasanya itu lebih ke kayak hewan-hewan kecil itu. Belatung ya. Kalau misalkan udah nimbul jamur, jadi kan kayunya juga tepuk, berbau. Nanti tidak menutup kemungkinan itu dengan sendirinya maggot pun bisa bersarang di dalam stup kita kayak gitu. Kalau udah ditemukan nih di beberapa kasus di teman-teman netizen ada yang udah terlanjur masuk air, itu cara penanganannya gimana sih Bang? Udah kelihatan ada jamur tuh kan, kalau dibiarin sayang ya. Paling untuk penanganannya sendiri paling dibersihin aja si kotaknya, dibersihin, dikerok. Kalau bisa masih dipindah kotak juga, ganti stup kayak gitu, karena biar aman lah, jaga lebih aman. Kalau ganti stup itu berarti kayak kita mau memecah kemarin di video kemarin ya, pindahin telurnya, ditunggu koloni di bawahnya masuk, Iya, di sarang kan, baru. kalau misalkan ini makan buat berlaku itu buat cerana ya, kayak misalkan cerana itu kan dia mah tinggal kita angkat sisirannya aja, jadi kita tinggal ganti kotaknya aja, stupnya. Ini kalau misalkan buat jenis trigona sendiri karena dia sistemnya pakai topping. Nah yang kebanyakan itu yang berjamur tuh dia seperti kayak toppingnya itu. Oh, tapi ke dalam kayunya mah enggak, yang tempat telurnya itu? Enggak, aman. Karena kan kalau misalkan udah di stup dalamnya itu tempat koloni dan telurnya itu kan dia sudah dilapisi dengan propolis sama koloninya, jadi aman. Oh, sebetulnya lebah tuh punya sistem pertahanan sendiri ya? Seperti itu. Jadi masing-masing punya sistem sendiri-sendiri. Ini kita berarti mau bikin yang serana dulu. Iya. Tuh, yang punya tempatnya udah datang. Ownernya Bivana Farm ya Bun ya. Mantap. Ini kita nanti mau bikin tempat
Edu Wisata Lebah, tanaman organik, Buat ini saung. terus apapun yang bernuansa alam. Boleh. Jadi teman-teman semua bisa belajar banyak ke sini, bisa datang langsung. Alamatnya nanti disematkan di deskripsi. Nah, ada si Bolang Rujaya nih dari Rumpin. Meskipun kita dari Rumpin, tapi ternyata banyak orang-orang yang tertarik sampai ke sini ya, Kecamatan Cijeruk ya. Sampai ke Kecamatan Cijeruk manggil kita. Kemarin kita diskusi banyak, pengen mengembangkan area di sini. Di samping kita juga mengembangkan di daerah Rumpin. Mungkin jadi lebih banyak tempat, jangkauan cukup luas ya. Itu nih owner kita udah datang, Bapak Ipan. Yang punya lokasinya. Jadi Sapa dulu Pak. mantap. Hai guys, kita akan bersenang-senang lagi ya di Bivana Farm. Ini ada yang nanya nih Pak, katanya di Rumpin kok jauh-jauh sampai ke Cijeruk nih, kenapa ceritanya Pak? Kita salah satunya cari suasana baru. Gimana? Kalau di sini kan hawanya lebih sejuk ya. Sekitar kisaran antara 15 sampai 28 derajat. Jadi suasananya bisa dilihat masuk hutan sampai ke atas ya. Ada sumber air, ada pohon buah-buahan. Bunga-bunga juga udah mulai tanam. Ini salah satu syarat mau bikin tempat habitat lebah harus ada vegetasi dulu ya. Lebah dulu apa vegetasi dulu Bang? Lebah dulu coba untuk mengukur kekuatan vegetasi pelan-pelan. Lingkungan. Iya. Uji lingkungan dulu. Kan kita nggak tahu jelajah lebah ya. Kita untuk landscape kawasan ini terbatas. Tapi kalau dengan lebah kita coba 1 atau 2 scoop, terukur nanti dengan perkembangan lebah itu sendiri. Kalau memang signifikan kantong madunya ini. Nah kalau belum signifikan berarti harus dibantu dengan pakan-pakan harian. Ini penampakan karpet yang tadi Tika bicarakan ya. Karena kita kebetulan mau pakai karpet ya medianya ya. Kita pakai karpet aja dulu. Ya. Jadi lebih simpel. Lebih mengatur suhu, menghindari dari kena basah hujan. Lebih simpel saja. Itu motong kayunya jadi kecil-kecil gitu pakai apa Bang? Ini Gergaji manual apa? Ini pakai limbah dari limbah atau apa nih? Nah, mesin. ini dari mana nih kayunya? Limbah dari peti atau kayu? Ini kalau untuk kayunya sendiri bebas, mau limbah, mau kayu utuh nggak apa-apa. Yang penting kita kan menyesuaikan ya, memanfaatkan. Ya lebih bagus ada limbah ya, memanfaatkan limbah. Jadi kan cuman kayak gini aja. Untuk diameter itu mah bebas, balik lagi ke teknik Ketebalannya ya. Yang penting nanti bisa masuk ke kotaknya ya, kecilan juga jangan. Yang penting mah gimana ininya aja, bebas itu mah. Jangan diambil ke sini. Didudukkan ke orang desa. Iya. Iya. Jadi jangan Nih terlalu tikar nih, nyantai nih di mana nih? Segitunya di sampingnya. bebas. Ikan, apa? Tuh. Makan. Kila, halo. Biasa tenda mah di dia Jar. Iya, enak di sana tuh. Biar view-nya ke kota sana aja. Ini aja gotong. Jangan. Mau berbagi tips apa lagi nih Bang? Seputar bikin rumah-rumahannya, bukan topping. Kalau yang disebut topping tuh yang kotaknya ya. Jadi nanti kalau misalkan buat topping sendiri, jadi kita pakai kayak gini. Jadi ketebalannya sendiri untuk topping itu minimal 2 cm ke atas untuk tebalnya sendiri. Karena untuk rumahnya harus hangat Ini ya. buat topping ya. Topping. Ini buat topping Trigona Itama. Jadi kita pakainya 10, diameter 10. Kesininya nanti bebas itu mau balik lagi ke teknik masing-masing. Ada yang pakai 30 kali 30, ada yang 40. Tapi ini kali ini kita pakai yang 40. Yang jelas tebal ya biar hangat. Nanti Itu hitam-hitam kenapa Bang? Dibakar apa? ini hitam ini sengaja kita bakar karena antisipasinya dia nimbul jamur. Jadi kalau misalkan udah dibakar kayak gini kan dia aman. Berarti kayunya jangan yang basah ya. Jangan.
kayunya sendiri itu harus kering, tidak berbau. Itu jadi lebih biar lebih mantap. Kalau misalnya ada pemirsa yang di rumah dia, saya mau pakai kayu yang di oven, boleh nggak sih bang? Yang dikeringin gitu, udah dikering. Kayu oven itu bebas, yang penting balik lagi tidak berbau. Karena kan ini juga paling nanti kita bakar, kita keringkan dulu, jadi biar lebih mantap ininya kayak gitu. Jadi jangan asal pilih kayu juga, yang penting kayunya harus kering, bersih, tidak berbau. Nah nanti di akhirnya itu jangan lupa dibakar. Kalau ini kan kayu ya bahan dasarnya, berarti kalau kayak trigona kemarin kita lihat di bawahnya ada batang kayu, sarang utamanya, ke atas ada topping, atasnya lagi ada rumah-rumahan, itu kan bahannya kayu semua ya. Antisipasi supaya nggak kena rayap gimana tuh Kang? Kalau antisipasi biar tidak terkena rayap itu kita bikin tatakannya dulu. Oh jadi dia langsung kena tanah ya? Jangan langsung kena tanah. Kalau misalkan kena tanah langsung, dia itu kemungkinan besar bakalan rayap naik. Jadi makanya harus dikasih tatakan dulu, bikin tatakannya dulu. Jadi biar mau kalau masalah tatakan mah itu mah bebas, mau pakai apa-apa yang penting Dia gak nyentuh tanah ya? si kotak lebah kita nggak nyentuh tanah langsung. Oke. Kalau misalkan kita ambil contoh yang trigona, itu kan disimpan di kayak kita kebun ya. Itu kan pasti kena angin, kena hujan, itu setiap berapa lama sekali harus ganti setup sih Kang? Misal 2 tahun ini udah lapuk harus kita ganti apa gimana? Kalau untuk masalah ganti stupnya itu paling kita ngelihat si kunci setupnya aja, Kondisinya ya. kondisinya. Kalau emang kondisinya udah kira-kira lapuk ya itu kita harus siapkan stup baru. Kalau enggak ya banyaklah teknis-teknis yang lain buat antisipasinya juga. Ada yang di double sistem casing namanya. Oh dilapis gitu ya? Jadi nanti Oh teknik Ada baru tuh topping. teman-teman. topping pertama itu topping Sarang. utamanya itu jadi nggak usah dibongkar, jadi tinggal kita lapis aja pakai casing, bikin stup baru, jadi nanti kita lapis aja, jadi lebih efisien. Karena kalau misalkan kita pindah setup, kemungkinan besar kebanyakan itu biasanya banyak rawan-rawan kabur. Karena gak nyaman di rumah baru ya. Nah iya itu, jadi ya lebih efisien sih di sistem casing. Jadi kita bikin kotak seperti ini, nanti kita keliling kayak gini, jadi Nanti kita review pas udah jadi ya, kita lihat nanti. Abang Sibolang bikin rumah-rumahan. yes, mantap. Jadi selain melindungi dari hujan dan panas, atap-atapan ini menambah nilai estetik juga. Ya rapi, Rapi. jadi terlihat rapi. Desainnya sendiri itu mah bebas, Iya, mau bisa seperti apa untuk jadi rumah adat, bentuk-bentuknya bisa saung. bebas. Kedepannya sih gitu sampai mengenalkan budaya Indonesia, nanti tetap model-modelnya bisa. Makanya ikutin terus perjalanan kita tentang sekitar budidaya madu. Simpen di mana teh silebahna? Oh. Can dibuka can kan?
tempo baik ya, aya plastikan nih pak. Ge. Oh, ayo kalau luaran. Hah? Kalau luaran. Iya, itu maksudnya ditutupnya dibuka gitu. Oh. Tempo di sini rek nempo kolon. Jang. Ada nyamuk terus jam. Ya, jangan. Terus kan kemarin kita juga bahas tentang Levisep ya. Kalau di sini saya belum lihat nih ada Levisep. Emang nggak boleh digabung apa gimana bang? Untuk Levisep sendiri sebenarnya ya kan banyak yang bilang Levisep itu emang jangan digabung sama Itama. Karena apa? Karena dia tuh agak resek-resek gitu. Nah, sebenarnya nggak gitu juga, balik lagi ke lingkungan. Kalau lingkungannya bagus, jadi intinya gini, kalau misalkan pakannya cukup, dia mau digabung juga insya Allah aman. Oh boleh berarti ya. Boleh, yang penting catatan pakannya harus tercukupi. Atau itu dibuka dulu karunya tak keluar masuk. Teuing kayak kedeng, rada kedeng be. Sirnya liar kananya. Heeh. Sendiri kan ya. Tripleknan tuh muli, Pak. Oh iya, ini dia coba. Pugundak makan triplek muli ya. Lebih halus. Bagusnya supaya ini. Dikasih dasar ya. Lebih halus di berian triplek jadi ujung dia. Ame pengendoy. Berarti boleh ya Levisep, Biroi, Itama, Torasika itu dalam satu lingkungan yang cuman nggak terlalu berdekatan juga gitu kan, pakan tercukupi. Ya, cuman itu catatannya harus pakannya tercukupi. Jangan sampai nanti kita satukan lokasinya kurang bagus. Itu Pakannya kurang indikator kita tahu pakannya cukup atau enggak tuh dari mana sih kan? bagus. Jadi kita bisa lihat nanti perkembangannya, makanya buat obos-obos yang mau belajar budidaya madu, jadi jangan terlalu ambisi, kita uji lingkungan dulu. Misal kita beli nih jenis trigona yang jenis Itama, kita beli dulu, nanti kita taruhnya di lingkungannya. Apa misalkan jenis cerana, kita taruh, kita simpan, nanti kita bisa lihat nih perkembangannya dalam jangka 2-3 minggu, lamanya 1 bulan. Kalau misalkan ada perubahan dari awal-awal, berarti itu indikatornya bagus. Seperti itu. Jadi seperti kayak yang di sini, ini tuh awal-awal itu cuman ada cerana 1 kotak, karena pengen uji lingkungan juga, pengen ngelihat situasi. Dan ternyata setelah 2-3 minggu si cerana itu udah bikin sisiran baru. Nah disusul lagi nanti, kalau misalkan udah jadi sisiran baru itu tidak menutup kemungkinan nanti dia akan terisi nektar di saat musim kembang, karena di sini vegetasinya sekitaran alam. Jadi tidak cuman ngandelin pakan-pakan yang bisa berbuah 1 tahun sekali seperti kayak durian, rambutan. Kita pakai kawat ya banyak nangkanya. Tangkana? Paling tengah doyot pakai kawat ya. Boleh. Kalau misalkan kan katanya kalau bunga-bunga kecil mah serana gak bisa makan, gak kenyang. Kalau Itama, Levisep karena lebahnya kecil bisa. Sebetulnya bener gak sih Kang? Jadi kita kan harus nanamnya itu ada bunga yang gede, ada bunga yang kecil, beragam lah gitu. Jadi kalau masalah itu mah namanya juga hewannya, kita nggak tahu bisa apa enggak. Yang pasti semua jenis bunga itu disukai lebah. Cuman paling jenis lebah itu kan jenis bunga itu ada yang mengandung nektar, Macam-macam. ada yang mengandung polen. Jadi nggak semua bunga itu misalkan menghasilkan nektar, enggak, ada yang hanya menghasilkan polen, ada yang cuma ngasilin nektar. Jadi seperti itu Ya, tapi kalau pengalaman di kami ya, pas musim paceklik kemarau panjang, bunga-bunga buah-buahan kan terbatas ya, pada gagal lah berbunga. Nah, antisipasinya kalau bunga-bunga kecil yang jenis-jenis trigona terbantu tuh dengan bunga-bunga kecil harian. Kenapa? Karena dia kan mulutnya kecil ya, jadi untuk mencapai nektar di bunga-bunga kecil dia mampu
Sedangkan kalau jenis-jenis apis itu kan lebih kelopaknya yang besar ya. Jadi dia lebih memilih jenis-jenis bunganya. Tapi kalau jenis-jenis trigona karena memang bentuknya kecil, daya hisapnya juga tidak tergantung bunga jenis apapun ya, dia lebih bertahan lah dari paceklik pakan itu sendiri sih. Tapi kalau jenis yang lain ya kabur mencari tempat. Kalau bunga-bunga yang gede itu ada yang harian nggak sih, Kang? Nah kalau mosquito yang harian ya ada yang jenis-jenis bunga tanpa musim ya, kayak pohon pala, kayak pohon ini kan gak ada tanpa musim tuh, berbuah terus lah. Kayak markisa itu kan berbuah terus tuh. Pisang. Kayak timun, ini kalau di pertanian itu timun juga disenangi juga itu, bunga-bunganya pisang. Terus kayak akasia itu kan berbunga sepanjang tahun tuh, tidak stop. Itu jenis-jenis akasia tuh dominan kalau di tempat-tempat yang jenis melipera tuh, makanya di Angon di kebun-kebun akasia di sawit yang memang bunganya ada tiap hari, bunga pohon-pohon besarnya. Tuh bisa besar. Berarti kalau misalkan kita punya lahan nih, kita bikin jalur kayak gapura-gapura itu tuh bagus ya, di samping ada kayak markisa yang merambat itu juga Ya, bisa jadi pakan gitu kan. Ya satu sisi selain pakan juga estetika, tambah berbunga, tambah warna-warni bunganya, tambah alternatif pakan-pakan hariannya memang harus disiapkan ya. Jenis-jenis nih perugia ataupun apapun ya, jenis-jenis yang kayak karamunting, yang kayak jenis-jenis bunga hutan itu. Kaliandra kan berbunga sepanjang hari juga tuh kaliandra. Nah kaliandra selain bunganya, kayunya kayu energi itu. Kaliandra itu bisa untuk arang, bisa untuk kayu energi itu kaliandra. Tapi memang dia invasif, harus diurus, kalau enggak dia akan menguasai. Jadi penataannya memang kalau kaliandra itu harus dipangkas harus ini agar merangsang bunganya. Terus kan kalau kayak di Rumpin, Kang, masih banyak. Oh ini puspa ya. Ini bunga-bunga puspanya nih. Oke. Nah, wangi ya. Terus kan kalau di Rumpin masih banyak yang berbuah ya, seperti durian, manggis, duku. Itu pas musim buah sebetulnya kan ada istilah si bunganya nggak jadi buah, bunganya nggak jadi buah, itu tuh kan harus ada istilah penanganan khusus kayak penyerbukan alami atau manual gitu kan. Sebetulnya kalau kita simpan lebah di situ ngebantu nggak sih? Ngebantu banget. Tadi di satu sisi kita keuntungan punya lebah itu, selain kita nanti dapat madu murni, itu juga kita bakalan punya nanti buah-buahan yang bagus, karena secara tidak langsung itu lebah itu membantu penyerbukan juga bunga-bunga. Bunga puspa ini aromatiknya Kayak bunga teh ya. iya nih cium iya. bunganya khas wangi. Ini madunya kalau jenis puspa dia khas, bunganya sepanjang tahun. Ini pohon puspanya ini khas di hutan-hutan di Jawa. Ini puspa selain kayu pertukangan, bisa dimanfaatkan kayu pertukangan, bunganya berbunga terus, wanginya soft, madunya manis legit. Nih puspa nih khas wangi dan manis, hasil madu untuk jenis serana ya, Alomelipera. Nih jenis bunga puspa seperti ini khas. Sama kalau bunga-bunga aromatik itu ya durian. Kalau lagi musim durian ya pasti khas dari kita membuka sisirannya aja, kotak madu stupnya itu udah tercium tuh aromatik bunga-bunga tertentu sudah khas dari aroma sama rasa. Jadi seperti ini Nah, penampakan atapnya ya. penampakan rangka. Kita bikin berapa nih? Bikin 3 ya? Ini kita bikin 3 buat cerana sama yang utama. Ya. Tinggal kita kasih rangka. Enggak ini. 2 berarti lapis gitu ya. Langsung semeter gini mereka. Langsung kegedean. Tengah nongkol. Enak triplek nak. Paling 3 teng ngandoyon. Itu 2 sekaligus. 2 Ya, lapis. kiri kanan.
Pada saat ada hektar ini loh, bentuk-bentuknya modelnya beda, jadi tinggal di hektar ini tuh. Oh, enggak. Lupa, padahal listnya penting tadi mawar. Hektar tembak ada bentuk T, ada bentuk U. Lebih mudah. Ini mah alternatif rangka bisa karena memanfaatkan barang yang ada. Kalau mau rapi mah bisa pakai triplek, bisa pakai papan. Iya. Tapi memang asal jangan kena hujan aja. Ini mah biasa gaya-gayaan, Iya, ini mas memanfaatkan barang yang ada aja. tidak untuk ditiru ya. Memanfaatkan barang yang ada. Emang harusnya tatakan ininya pakai triplek. Karena bambu ya, Bambu bisa. yang ringan lah. Karena Jadi biar si karpetnya itu nggak ngendoy. ya, Kalau pakai karpet, tapi beda lagi kalau misal kita pakai kayak genteng metal. Jadi kalau genteng metal itu oh ya. tinggal kita tempel. tinggal tempel aja. Tapi kalau metal itu kelemahannya panas. Kalau panas nanti kan akan ke si kotak itu kalau terlalu terbuka. Jenis-jenis logam itu sayang itu akan mempengaruhi suhu juga. Makanya sirkulasi si kotak stup tuh untuk kan dia di kondisi di alamnya suhu tertentu ya supaya kenyamanan. Nah gimana mengkondisikan agar kotak stup itu sesuai si lebah maunya bagaimana suhu dan keadaannya. Bersih. Oke guys, balik lagi. Nah ini dia penampakannya yang udah jadi seperti ini ya rumah-rumahannya. Jadi segitu gak doang Kang, bawahnya nggak ada kotak apa gitu? Nanti ini disetup kan udah ada kotaknya. Oh iya udah ada tutupnya ya. Nanti ini tinggal disekrup aja atau dipaku biasanya. Oke, buat lebih lanjutnya Kita langsung praktek. Ayo kita ikutin si bolang. Si bolang madu dari mana? Dari Rumpin ya. Dari rumput. Ini ada Kang Yudi nih, yang punya kawasan. Ini Kang Yudi nih, orang asli sini saya dapat lahan nih Kang Yudi nih. Ya. Jadi minat-minat lahan kita di sini, bakalan pasang silat. buat yang Mana aja nih? serana Oh ini sarana ya. sama yang utama juga. Nah, Utama. jadi seperti ini. Nah, ini kan sudah ada tutupnya. Ini penampakan koloninya. Jadi Oh ini gede ya? kalau jenis serana itu ini apis serana lebah lokal. Beda dengan jenis apis mellifera. Dia posturnya lebih gemoy. Nah, nanti kita pasang aja seperti ini. Coba kita lihat. Kurang lebih seperti ini. Oh udah ada. Oh kataknya ditutup itu ya. Oke. Oke. Kita siapkan bor dan skrup agar dia tidak bergerak. Kita pembersihan dulu agar Bor biasanya kenceng yuk. Itu nggak terlalu kencang motornya. Settingannya apa gimana Kang? ada settingannya. Jadi kalau ini gimana ininya teknisnya aja. Kalau Kita misalkan ini- bahas lebah lama-lama bahas bor ya. Iya. Apa aja udah ngacapruk.
Yang penting ilmunya ya. ilmunya. Oke. Jadi nggak usah dibikin repot lah. Oke. Di pasaran bor kayak gitu harga berapa Kang? Kalau kayak gini tuh tergantung merek ya. Merek ya. Kalau misalkan masalah bor ini tergantung merek. Balik lagi, ada harga, ada kualitas. Oh, siap. Nah, nanti Nah, seperti oh iya, oke. Coba lihat di balik Kang. Oh gini ya. Ini. Tutup lama berarti kepake ya, Iya. nggak usah dibuang. jadi kita Tetap dikasih apa nih, plastik gitu ya, biar anget. Oke. jadi aman. Nah, ini cerana kenapa kok dikasih plastik kayak gini? Nah, nanti jadi fungsinya seperti ini. Jadi kita bisa pantau dari luar juga kayak gini. Jadi nggak usah repot-repot kita. Wah. Jadi kita coba testing. Oke. Kita lihat setelah dikasih rumah ya. Oke, lebih cantik. Before after. Oh iya, jadi nanti kalau hujan langsung turun ke bawah air ya. Nah, Oh, jadi lebih aman ya. seperti ini. Ini ditutup karena ini koloni baru datang. Jadi kita tutup. Berapa lama nih baru bisa Ya, di kisaran 20 sampai 30 menit nanti agar dia nggak terlalu stres aja. Nanti kita buka. Kenapa ada pintu atas, pintu bawah, Kang? Nah, ini pintu atas ini fungsinya dia buat pintu masuk. Nah, di bawah ini karena secara tidak langsung kalau kita perhatiin lebah itu dia suka bersih-bersih, kayak misalkan buang-buang sampah, kayak kotoran apa. Nanti Serana ya. Kalau trigona juga gitu, sama. Trigona juga sama seperti itu. Jadi kenapa saya buat ada lubang di bawah ini? Jadi dia buat ini bersih-bersih. Jadi pintu gitu. Seperti itu. Nah, ini kurang lebih penampakannya seperti ini. Oke, lanjut. Lanjut nih, kita bikin 3. Pasang yang mana lagi nih? Yang utama. Oke. Masih bersama si Bolang, bos si Bolang dari Rumpin. Udah seperti ini. Yuk, kosong. Pokoknya. Oke, nutupnya itu pas. Lanjut yang lain aja dulu. Atau lagi yang sana tuh. Utama itu Ayan. Oke, kita dapat ilmu baru hari ini ya tentang bikin rumah-rumahannya. Kayaknya yang ini deh. Kebalik. Kayaknya ini gede banget soalnya itu tutupnya. Hari ini kita belajar bikin rumah-rumahan. Tuh. Itu juga kosong. Kosong. Pintunya kita pas masalah. Ya udah, yang penting udah jadi, nanti dipasang dengan diperbaikin, kosongin. Berarti baru kita pasang di satu ya, kurang lebih kayak gitu. Masang rumah-rumahan udah jadi. Kurang lebih seperti itu. Oke, next. Nanti kita bakal sepil cara panen apis cerana. Oh. Panen. Ditutup aja dulu Kang. Oke, sekian buat video kali ini. Nanti buat yang penasaran, yang pengen dibikinin apa tentang sekitar perlebahan, komen aja di bawah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.